Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Kabar yang sangat mengembirakan bagi penggemar ataupun pendukung pasukan Timnas Indonesia dan juga termasuk diri saya. Apabila pasukan Timnas Indonesia telah sukses lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia telah mencetak sejarah dan ini adalah sebuah hasil yang tidak mudah dikecapi oleh pasukan Timnas Indonesia. Sebentar tadi saya telah menyaksikan bagaimana penampilan pasukan Timnas Indonesia yang cukup bertenaga, cukup powerful dan juga setiap daripada pemain-pemain Timnas Indonesia ini menampilkan skill masing-masing. Nah, okey guys, sebentar ya. Ini adalah sekumpulan, maksudnya para YouTuber yang membuat reaction, YouTuber Malaysia yang mengulas tentang kemenangan Indonesia versus Filipina yang kemarin, yang kita lihat Indonesia sudah pun lolos ke putaran ketiga ya. Dan ini adalah para YouTuber, termasuk saya pun ada, Tengkuruk Channel ada, Askalani ada, dan ada banyak lagi iaitu YouTuber yang akan memberi ataupun ungkapan ataupun yang dari kata-kata mereka tentang kemenangan Indonesia dengan Filipina dan Indonesia lolos mencipta sejarah untuk keputaran ketiga untuk World Cup 2026. Okey guys, kita lanjut guys, kita dengar daripada YouTuber dari Malaysia ini. Mari guys, kita sambung semula. Macam inilah yang kita mau lihat, penampilan yang sangat menghiburkan dan juga sangat memberi kepuasan kepada pengamat dan juga penikmat sepak bola. Guys, ini pasukan Timnas Indonesia dia telah mencetak sejarah dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi sejarah tercipta di Stadion Gelora Bung Karno sebentar tadi dan Indonesia menuju ke babak ketiga. Sebuah hasil yang diperolehi dengan banyak pengorbanan dan Indonesia pertama kalinya lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026. Nah, jadi pemain-pemain Timnas Indonesia telah jauh berubah dan harus juga dicontohi bagaimana Timnas Indonesia dapat membentuk satu pasukan yang kira disegani dan juga dihormati di sekitar Asia ini, dan selepas ini Indonesia dia main level yang lebih tinggi lagi. Harapan kami sebagai penikmat sepak bola ini, semoga tim-tim seperti khususnya Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan ini adalah sebuah hasil yang tidak dapat dengan mudah banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh federasi, oleh ketua umum. Pertama kalinya Indonesia lolos untuk kualifikasi Piala Dunia sehingga putaran ketiga guys. Berbicara. Okey guys, kita lihat bagaimana itu adalah ulasan daripada Tengkuruk Channel mengatakan Indonesia mencipta sejarah. Memang benar, Indonesia mencipta sejarah lolos ke putaran ketiga. Saya pun sangat seru, saya pun sangat berbangga kerana ada wakil ASEAN wakil ASEAN. Sebelum ini kita susah mau lihat wakil ASEAN untuk lolos ke putaran ketiga. Indonesia mencipta sejarah untuk World Cup 2026 untuk lolos ke putaran ketiga. Kita tahu Vietnam sudah pun terkandas, Thailand apa lagi, Malaysia apatah lagi yang lain-lain tu kita jangan sebutlah, seperti Myanmar, Nepal, mereka tiada masuk di dalam itu untuk apa semua ini Jadi itulah yang kita lihat, Indonesia wakil untuk ASEAN wakil untuk Asia Tenggara. Sangat berbangga guys, walaupun bukan Malaysia tetapi saya tetap berbangga kerana ada wakil ASEAN untuk ke putaran ketiga. Itu yang harus dibanggakan. Okey, kita lanjut dengan video Askalani terkait dengan kemenangan Timnas Indonesia. Saya melihat sepenuhnya dan saya tertarik dengan permainan Timnas Indonesia ini. 90 minit menyerang. Itu taktik yang dicatur rencanakan oleh Sinteyong menyerang dan terus menyerang, dan pemain-pemain dia memasukkan pemain-pemain yang di babak yang kedua, Dimas Derajat pun dimasukkan juga untuk menguatkan lagi jentera serangan. Dan apa yang saya ingin katakan di sini, Tom Haya betul-betul profesor ini punya satu level permainan yang memang tinggi kan guys. Sama seperti nilai pasarnya 52 miliar itu. Sedikit kurang
daripada segi permainan Rafael Struijk, karena egoisnya masih lagi belum begitu baik. Dia masih lagi suka membawa bola terlalu lama. Itu perlu diperbaiki juga. Begitu juga dengan Marcelino Ferdinand. Begitu ya. Masih lagi membawa bola terlalu lama. Kalau ada ruang dan peluang itu, coba bagi passing dengan pemain lain ataupun assist untuk pemain-pemain lain juga mencetak gol. Terdapat lagi sedikit kesilapan yang hampir mencipta gol di gawang sendiri ya. Ya, saya ada gol lihat. bunuh diri. Tetapi Hernando Ari tetap Hampir, juga ya? diberikan peluang oleh Sinteyong ya, karena dia ingin memulihkan mental itu. Kemungkinannya Sinteyong cuba untuk memulihkan mental Hernando Ari dan membiarkan dia bermain selama 90 menit itu. Timnas Indonesia harus diperkuatkan dengan pemain-pemain seperti pemain keturunan ini, karena pengalaman mereka bermain di Eropa itu dapat mengimbangi tim-tim yang lebih kuat seperti Irak, Iran, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Okey guys, sebentar ya. Pertama sekali saya mau pujilah jersey-nya cantik ya. Lawa ya jersey-nya guys ya. Alhamdulillah. Memang kita lihat jersey-nya sangat cantik. Dia beli, saya tak tahu dia beli mana. Saya pun mahu jugalah jersey Indonesia. Dan kedua kita lihat Abang Asqalani ini adalah seorang ya, dia seorang pelatih untuk klub yang ada di Sabah ya guys ya. Bukan untuk Sabah FC guys ya, tetapi klub yang sepak bola yang ada di Sabah lah. Jadi sebab itu cara dia melihat sepak bola ini berbeza daripada kacamata saya dan orang lain mungkin ya, seperti yang lain-lain YouTuber lain lah. Dia sangat pakar dalam memerhati ataupun mengulas ataupun untuk menilai sepak bola itu, kerana dia seorang pelatih sepak bola. Jadi dia lebih arif tentang perkara yang di mana kesilapan, di mana yang untuk kebaikan untuk sesuatu sepak bola itu ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Abang Asqalani juga tadi, ya, kita lihat Hernando Ari hampir-hampir membuat kesilapan ya, tetapi mujur bola yang dia tahan itu tidak masuk ke gawang Indonesia ya. Itu saya lihat tu di highlight ya. Okey guys, apapun kita lanjut dengan iaitu Adi Fasha Aaron ya, Angkol. Okey, bagaimana ulasan Angkol ya? Tahniah dan selamat buat Timnas Indonesia kerana berjaya mendapatkan kemenangan ke atas Timnas Filipina dengan cetakan jaringan sebanyak 2-0 ya. Dan ini adalah merupakan salah satu keputusan bahawa Indonesia layak ataupun lolos ke round yang ketiga guys untuk Piala Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sekaligus guys, otomatis layak ke Piala Asia untuk tahun 2027. Apabila kita melihat full highlight di antara Timnas Indonesia dan juga Filipina yang malam tadi, ini membuktikan bahawa Timnas Indonesia berhak untuk mendapatkan kemenangan guys, dengan cara permainan yang telah pun dipersembahkan oleh anak buah coach Sinteyong ya guys ya, dengan ala-ala Eropah dan sebagainya. Dan bagi saya mereka sangat berdisiplin ketika berada di lapangan. Ini adalah merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kemenangan. Dengan sefahaman di antara player-player di antara mereka guys, itu membuatkan mereka saling ya bersama-sama untuk memperjuangkan untuk mendapatkan kemenangan. Dan ini adalah keputusan bahawa mereka layak untuk ke round yang ketiga untuk Piala Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sangat-sangat memberikan keputusan bahawa dampak positif ini menaikkan lagi semangat Sang Garuda untuk memberikan lagi bahawa round yang ketiga untuk Piala Kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 akan terus melakarkan kejayaan ya untuk anak-anak buah coach Sinteyong guys ya. Timnas Indonesia guys benar-benar mendunia. Jadi Okey guys, kita lihat tadi di situlah bagaimana ulasan ungkapan daripada Adi Fasha Aaron juga ya. Dia bukanlah seorang pemain sepak bola profesional, tetapi dia suka meremehati ya, iaitu bagaimana sepak bola Malaysia, Indonesia dan untuk liga-liga Inggeris ke apa ya. Dan dia salah seorang adalah pakar pemain badminton guys ya. Dia seorang pakar pemain badminton. Dan apa yang dikatakan oleh Adi Fasha tadi, memang saya setuju. Saya lihat di highlight untuk perlawanan antara Indonesia dan Filipina itu jauh berbeza bagusnya berbanding Indonesia melawan Iraq tempoh hari ya. Dengan disiplin mereka, dengan counter attack mereka, dengan cara
serangan mereka memang sangat luar biasa sekali. Dan begitu juga saya sangat terkejut ya dengan Stadion Gelora Bung Karno ya. Itu di GBK Jakarta. Penuh, full seperti final guys, seperti final. Dan boleh saya katakan seperti sudah Piala Dunia berlangsung. Sedangkan itu hanya untuk kualifikasi, tetapi stadion penuh guys. Itu yang luar biasanya ya. Kita lihat Indonesia punya supporter, mereka tidak kira hari bekerja ke, hari minggu ke, hari hujung minggu, hari libur ke, kalau Indonesia ada perlawanan saja pasti penuh stadionnya. Itu luar biasa tim. Dan benar-benar saya sangat salute dengan iaitu penyokong ataupun supporter Indonesia. Okey, kita lanjut dengan The Pakcik guys. Okey, bagaimana kata-kata Pakcik? Okey. Langsung kita pengen ucapkan tahniah kepada Indonesia atas kemenangan berjaya melawan dengan Filipina dengan kemenangan 2-0 guys. Nah, prediksi kita mengatakan bahwa sebelum ini 2-1 ya gitu, ada ataupun 3-1, tetapi ternyata kosong guys, 0 daripada Filipina. Dia punya prediksi 2-1 tetapi 2-0. Hebatnya sekali ialah kalau kita lihat bagaimana permainan daripada Indonesia sendiri, serta daripada Tom dan juga Ramadhani dan juga beberapa tim-tim yang banyak penukaran juga waktu itu, dan wah, hasilnya sangat keren guys. Mari kita tengok di break yang pertama itu macam mana permainan mereka dan juga seterusnya itu sehingga meloloskan 2-0. Maksudnya di sini Indonesia pasti menang dan sudah pun menang untuk lolos ke kualifikasi yang seterusnya. Nah, ini adalah pencapaian terbaik dan juga sejarah ataupun langkah terbaru, tirai baru dibuka lagi guys. Nah, ini orang katakan daripada Shin Tae-yong sendiri bahwa dia punya misi dan visi itu sudah dicapai untuk lolos masuk ke grup besar nanti guys. Nah, jadi dia mempunyai ada visinya lagi untuk terus maju dan terus maju sehingga meloloskan Indonesia masuk ke World Cup nanti guys. InsyaAllah kita doakan banyak-banyak. Apa-apapun, tahniah sekali lagi buat Indonesia atas kemenangan 2-0. So okay guys, seperti yang kita reactionkan tadi, pertama sekali saya ucapkan selamat buat Timnas Indonesia kerana sudah lolos ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika. Dari lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga, dengan itu juga kita lihat Indonesia sudah pun secara otomatisnya lolos ke Piala Asia 2027. Walau bagaimanapun guys, saya juga tidak lupa ucap selamat juga untuk iaitu Timnas Malaysia kerana menang dengan Chinese Taipei 3-1. Walaupun Malaysia menang dengan Chinese Taipei 3-1, tetapi masih tidak dapat untuk melayakkan Malaysia untuk ke putaran ketiga seperti Timnas Indonesia. Jadi guys, setelah kita lihat tadi full highlight perlawanan Indonesia dengan Filipina, jujur saya katakan di sini Indonesia layak menang pada malam ini kerana dengan cara permainan yang ala Eropah dan sangat berdisiplin ditunjukkan oleh anak buah Sintayong ini membuatkan pasukan lawan Filipina tidak dapat menghasilkan gol, dan kemenangan Indonesia malam ini sekali lagi Indonesia mencipta sejarah kerana lolos ke putaran ketiga di dalam kelayakan Piala Dunia dengan dibarisi iaitu pemain kelas A dari berbagai klub. Tidak mustahil Indonesia akan lebih jauh lagi seperti ini dengan kemenangan 2-0 malam ini sudah cukup untuk menunjukkan pada Asia Timnas Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi kerana Timnas Indonesia bukan lagi level ASEAN ataupun Asia Tenggara, tetapi Timnas Indonesia sekarang ini guys sudah pun kita lihat level Asia. Jadi guys, sekali lagi saya ucapkan selamat buat Timnas Indonesia. Semoga perjuangan Timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia akan terwujud nyata. Itu yang kita harapkan. Kalau tiadalah Thailand, tiadalah Malaysia ataupun tiadalah daripada negara-negara lain ataupun Vietnam daripada ASEAN ini untuk lolos ke Piala Dunia, kita harapkan Indonesia dapat mewakili ASEAN dan ataupun Asia Tenggara untuk lolos ke Piala Dunia. Kita jangan berfikiran negatif, kita sentiasa berfikiran positif kerana lolosnya Indonesia ke Piala Dunia itu adalah salah satu wakil untuk ASEAN untuk ke Piala Dunia. Jadi terus kita mendukung untuk Indonesia. Garuda di dadaku, tetapi Timnas Malaysia juga tetap di hatiku. Bagaimana pandangan teman-teman? Boleh komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apa mesti ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye. Manchester United di dadaku juga. Okay, bye.